Anda kembali menyaksikan Muslim Update Ajwa TV bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Erik Yusuf yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erik Yusuf, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ustadz, seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz, namun sebelumnya kita akan simak informasi yang berikut terlebih dahulu. Memperingati Hari Difabel Sedunia yang jatuh pada 3 Desember, belasan pasangan difabel se-Jawa Barat menjalani nikah massal di Masjid Pusdai, Kota Bandung, Jawa Barat. Belasan pasangan terlihat antusias saat menjalani prosesi akad nikah mereka. Dihadiri sanak saudara, belasan pasangan difabel ini menjalani proses akad nikah dengan hikmat. Dengan perasaan penuh sukacita, seluruh pasangan terlihat antusias dengan resepsi acara nikah massal yang digelar untuk memperingati Hari Difabel Sedunia yang jatuh pada tanggal 3 Desember. Dengan rasa bahagia, para calon pengantin terlihat lancar untuk mengucapkan ijab kabul. Acara nikah massal dirasa sangat membantu kaum difabel dalam memproses segala persyaratan untuk menikah. Secara pribadi menyiapkan berbagai persyaratan-persyaratan seperti bikin MA dan lain sebagainya, fotokopi KTP dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah meskipun masa-masa itu sulit, tapi kita bisa melewati dengan tenang dan alhamdulillah bisa sampai puncak pada saat ini. Saya pribadi, keluarga mengucapkan terima kasih karena adanya program nikah massal ini. Ini program kayak gini sendiri bagus nggak sih Kang menurut Ya, Abang? bagus. Alasannya sendiri kenapa Kang? Ya, bisa membantu orang-orang disabilitas. Ada sebanyak 13 pasang difabel yang berhasil dinikahkan dalam acara ini. Harapannya ke depan mudah-mudahan kalau biasanya kita melaksanakan nikah massal biasa ya, nah mudah-mudahan nikah massal difabel ini bisa menjadi program unggulan karena banyak sekali teman-teman difabel yang membutuhkan bantuan ini kan gitu untuk melaksanakan sesuai dengan syariah, kemudian dicatat oleh negara, kemudian mereka tidak nikah hanya begitu saja siri gitu kan, tapi nikah secara administrasi negara tercatat dengan baik. Dengan acara nikah massal ini diharapkan kebahagiaan pernikahan dapat juga dirasakan semua, termasuk kaum difabel. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Beralasan butuh biaya untuk menikah, seorang pria di Bintan, Kepulauan Riau nekat menjual sepeda motor rental dan mencuri 4 telepon genggam. Tersangka pun berakhir di penjara, alih-alih di pelaminan. Bukannya mendapatkan pelukan restu orang tua di pelaminan, pria ini justru mendapatkan pelukan sedih dari sang ibu yang tidak menyangka anaknya ditangkap unit reskrim Polsek Bintan Utara, Kepulauan Riau. Pemuda itu ditangkap di rumahnya karena menjual sepeda motor yang dirental sebesar 3 juta rupiah. Ia juga mencuri 4 telepon genggam dan uang tunai di sebuah rumah makan. Tersangka yang sebelumnya tinggal di kamar indekos di Tanjung Tuban sempat kabur ke Bengkalis, Riau sebelum akhirnya tertangkap. Kepada polisi, tersangka mengaku bertindak nekat karena butuh biaya untuk menikah. Atas perbuatannya, tersangka diancam hukuman penjara 4 tahun. Dan dapat saya jelaskan, tersangka ini merupakan residivis yang bersangkutan telah dan pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kepada polisi, residivis kasus pencurian itu mengaku bertindak nekat karena butuh biaya untuk menikah. Adapun motif pelaku melakukan penggelapan dan menjual sepeda motor tersebut dengan maksud yang bersangkutan ingin balik ke kampung halamannya dan menikah, dan yang bersangkutan tidak memiliki bekal untuk balik ke kampung halamannya. Polisi terus mendalami kasus ini dan memburu rekan tersangka, serta mencari sepeda motor yang telah dijual oleh tersangka. Muhammad Zulkarnain Purba melaporkan dari Bintan, Kepulauan Riau. Ya, ini ada 2 berita yang baru saja kita simak bersama ya Ustaz ya, di mana ada raut kebahagiaan para saudara kita yang difabel yang sudah menjadi pasangan suami istri, dan ada juga seorang pria yang nekat mencuri demi modal nikah. Bagaimana Ustaz melihat 2 peristiwa ini Ustaz? Ya, yang pertama kita tentu sama-sama gembira ya
karena memang ini penting sekali mereka-mereka yang tidak mampu, difabel ya, kemudian difasilitasi oleh negara, oleh pemerintah daerah tadi ya, untuk kemudian melakukan nikah massal. Dan ini kan alhamdulillah ini bentuk ibadah gitu nikah ya. Ada hadis yang romantis sekali ya. Lam naro yuroli mutaha baina mislu an-nakahi, kata Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih romantis dari dua orang yang saling mencintai yang melanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah ini kan difabel, mereka kemudian saling mencintai dan kemudian alhamdulillah bisa menikah, difasilitasi yang biasanya memang nikahnya mereka nikah siri ya karena memang permasalahan nggak ada biaya biasanya untuk pencatatan dan lain-lain, tapi ini karena sudah difasilitasi alhamdulillah. Nah yang kedua, kita tentu prihatin sekali ya, nauzubillah min dzalik. Ya inilah yang kita harus pahami bahwa dalam agama selain niat yang baik ya, innamal amalu binniyat itu, tetapi juga harus diikuti dengan cara yang baik dan aturan yang baik. Jadi agama atau Islam ini tidak menerima hanya niat yang baik saja, tetapi menerima ini harus menyeluruh. Jadi niatnya, caranya dan aturannya harus betul. Nggak bisa juga misalnya niatnya buruk, caranya baik, aturannya baik, tidak bisa. Atau misalnya salah satu ada yang tidak baik, tidak bisa. Harus semua ketiga-tiganya baik. Ya, dari mulai niat yang baik, cara yang baik, dan aturan yang baik. Nah inilah yang insya Allah bisa diterima amal ibadahnya gitu. Nah kalau misalnya melakukan tadi ya, mau menikah tetapi kemudian melakukan pencurian dan lain-lain, ini kan tidak akan membawa keberkahan ya, dan kemudian juga tentu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Ya na'udzubillah min dzalik, harus dihindari. Ya na'udzubillah min dzalik, jangan sampai benar yang tadi Ustaz bilang bahwa niat yang baik, jangan sampai nanti caranya juga justru tidak baik ya Ustaz ya. Tapi kadang suka ada pembenaran Ustaz, bahwa niat yang baik itu sekecil apapun, bahkan itu sebesar biji zahro pun akan dicatat gitu nilainya. Itu jadi pembenaran manusia yang akhirnya, ya udahlah yang penting niatnya baik, walaupun caranya salah. Gimana Ustaz? Ya tidak bisa seperti itu gitu. Coba kita mau berbaik hati kepada orang niatnya baik, mau kasih kue gitu, atau mau kasih duren nih, sekarang lagi musim duren, tapi durennya dilempar gitu kan nggak bisa. Caranya juga harus baik gitu. Iya ya, semoga semua apapun niat yang ditujukan, apalagi ini untuk ibadah menikah gitu ya, menyempurnakan ibadah kita sebagai manusia juga bisa dilakukan dengan cara yang mulia.